Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai soal yang diberikan kepada kami terkait dengan bab 2 dan bab 3. Nah, sebelum kami membahas mengenai soal-soal yang diberikan, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naufal Adi Zahra Sumana. Saya akan membahas di soal nomor 2B. Kenalkan, nama saya Ladi Baiseni. Saya akan membahas nomor 2A. Kenalkan, nama saya Kukut Rias Budi. Saya akan menjelaskan nomor 1B. Perkenalkan, nama saya Raden Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5B. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bagaimana pembahasan soal yang akan kami berikan. Jadi, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang soal dari bab 2, yaitu kurvatur atau kelengkungan. Di sini ada soal, tentukan kelengkungan atau kurvatur dari titik T, T kuadrat, T kubik dengan T sama dengan 0. Pertama-tama kita lihat dulu untuk mencari kurvatur itu, rumusnya adalah panjang dari T aksen dibagi panjang dari VT. T aksen T itu didapat dari vektor V dibagi panjang vektor V. Nah, V itu didapat dari turunan pertama titik yang diketahui, yaitu yang tadi ini. Ini berarti kita pertama turunin RT-nya dulu. Nah, turuninnya kayak biasa aja, satu-satu. T diturunin menjadi 1, T kuadrat 2T, T pangkat 3 berarti T kuadrat. Nah, langsung masukin aja ke rumus buat mencari T. Titiknya masukin, lalu dibagi, rumus dari panjang itu dikuadratin aja, tambah 2T kuadrat ditambah 3T pangkat 2 kuadrat. Nah, karena T sama dengan 0, langsung aja T-nya dimasukin. Berarti jadi 1,0,0 dibagi 1 ditambah 0 ditambah 0. Berarti titiknya jadi 1/1, ini 1, ini 0, ini 0. Nah, ini titik dari T. Sedangkan kalau misalnya di kurvatur itu dimintanya T aksen, berarti T-nya itu diturunin dulu. Nah, turunan dari T itu, turunan dari ini, berarti 0,0,0. Nah, selanjutnya langsung masukin ke rumus kurvaturnya. Udah capek katanya. Nah, untuk V-nya itu udah dapet kan sebelumnya dari ini. Ini R aksen T itu V sama dengan. Nah, langsung masukin juga 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat. Di sini bisa dilihat karena di atasnya 0 semua, walaupun T-nya udah dimasukin dengan yang diketahui, karena di atasnya 0, berarti hasil dari kurvaturnya pasti 0. Kesimpulannya itu berarti dari titik T, T kuadrat, T pangkat 3 dengan T sama dengan 0 itu kurvaturnya 0. Berarti dia tidak ada kelengkungan sama sekali.
Kurang lebih sekian penjelasan dari contoh soal kurvatur. Terdapat soal yaitu fungsi fxy sama dengan x4 plus y4 min 4xy plus 2. Dan kita disuruh untuk mencari titik kritis dan jenis-jenisnya. Jadi hal yang pertama kita harus lakukan adalah menurunkan fungsi fxy terhadap x. 4x pangkat 3 plus min 4xy. Dan untuk yang kedua kita turunkan lagi menjadi fxy turunan terhadap fxx. 12x pangkat 2. Dan selanjutnya kita turunkan terhadap y dan y. Dan kita turunkan terhadap fungsi yang sudah diturunkan x, diturunkan lagi terhadap y. Untuk mencari titik kritis, maka kita harus mengasumsikan bahwa fx dan fy sama dengan 0. Karena di sini terdapat dua variabel, maka kita harus eliminasi jadi satu variabel. Nah, di sini kan sudah terdapat kalau kita ketahui bahwa y sama dengan x pangkat 3, maka kita bisa substitusikan terhadap fungsi fy menjadi 4x pangkat 3 dikurang 4x. Kita sederhanakan lagi menjadi sini terdapat dua fungsi yaitu 4x sama dengan 0 dan x pangkat 8 min 1. X sama dengan 0 dan x sama dengan plus 1. Kita bisa masukkan lagi x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ke fungsi y sama dengan x pangkat 3. Jadi y sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Setelah itu kita dapat bahwa titik kritisnya adalah 0,0 dan 1,1. Terus kita masukkan ke terhadap rumus D, yaitu fxx dikali fxy dikurang fxy kuadrat. Nah, kita masukkan titik kritisnya. Menjadi min 16. Sini kita ketahui bahwa D lebih kecil dari 0. Maka kita simpulkan bahwa titik 0,0 adalah titik pelana. Dan kita masukkan lagi terhadap titik ekstrim satunya, jadi D 1,1. Dan karena D lebih besar dari 0 dan fxy lebih besar dari 0, maka kita simpulkan bahwa titik 1,1 adalah minimum lokal.
kita ke nomor 2B. Diketahui fungsinya itu 9 dikurangi 2x ditambah 4y dikurangi x kuadrat dikurangi 4y kuadrat. Yang ditanyakan itu titik kritis dan jenis titik kritis tersebut. Yang pertama, kita harus menurunkan terhadap x. Jadi min 2x. Setelah diturunkan pertama, diturunkan kembali terhadap x. Jadi min 2. Kita menurunkan y di fungsi x karena tidak ada variabel y, maka 0 karena sama dengan konstanta 0. Setelah itu kita lanjut nih menurunkan terhadap y dengan hasil 4 dikurangi 8y. Setelah itu kita menurunkan kembali menjadi 2 kali turunan menjadi min 8. Kita menurunkan x di fungsi y karena tidak ada variabel x, maka 0 sama dengan konstanta. Setelah itu kita menentukan titik kritisnya. Dengan f x y sama dengan 0. Kita mencari x-nya terlebih dahulu dengan memakai fungsi turunan yang pertama. 2 dengan 0. Kita sudah mengetahui nih x-nya sama dengan min 1. Lalu kita mencari untuk y-nya. Sama, yang diambil itu adalah fungsi dari turunan pertama terhadap y. Ini 8y. Kita sudah mengetahui x dan y-nya. Setelah itu kita mencari satu titik lagi dengan cara mensubstitusikan x dan y terhadap fungsi di soal. Berarti f min 1 setengah 9 dikurangi 2 min 1 ditambah 4 dikali 1/2 dikurangi minus 1 dikuadratkan dikurangi 4 setengah dikuadratkan. Hasil menjadi 11. Setelah kita ketahui ini titiknya, lalu kita mencari determinan supaya mengetahui apa sih jenis titik kritis tersebut. Dengan rumus D atau determinan sama dengan f x x dikali f y y kurangi f x x y dikuadratkan. Kita substitusikan f x x nya itu minus 2 dikali f y nya itu minus 8 dikurangi f x nya itu 0 kuadratkan jadi minus jadi 16. Kita sudah mengetahui ini D lalu titik kritisnya. Nah, kita menentukan jenisnya. Titik kritisnya itu TK-nya lalu f x x f y y f x y lalu D.
nya minus 2. FY nya minus 8. Dengan fxy 0 dan determinannya 16. Karena determinan lebih sama dengan 0 dan fxx kurang dari sama dengan 0, maka sifat untuk atau jenis untuk fungsi tersebut adalah maksimum lokal. Sekian dari untuk soal 2B. Baik, sekarang kita berlanjut kepada nomor terakhir, yaitu nomor 5B. Di sini disajikan soalnya itu tentukan nilai ekstrim dari subjek f x y z sama dengan y z ditambah x y dengan kendala x y sama dengan 1 dan y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti pada soal ini, kita memerlukan metode Lagrange multiple. Di mana Lagrange multiple itu memiliki rumus bawaan, yaitu gradien dari f x y z sama dengan gradien dari grad dari lambda g x y z ditambah dengan grad dari mu h x y, z. Nah, untuk f, g, dan h itu dapat kita tentukan. Untuk f-nya itu yang subjek ini, dan untuk g dan h itu bisa dilihat g itu adalah kendala yang pertama dan h itu adalah kendala yang kedua. Ini adalah h. Nah, bagaimana cara kita mengisi dari rumus ini? Kita itu cukup perlu menurunkan menjadi turunan pertama terlebih dahulu untuk fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk turunan pertama dari f itu kan bisa kita lihat soalnya itu yz ditambah xy. Berarti, nah kita itu akan menurunkan terhadap x, terhadap y, dan terhadap z yang akan diperoleh menjadi y untuk x, lalu ada z ditambah x untuk turunan y, dan ada 0 untuk turunan z. Nah, lalu di sini sama dengan lambda. Nah, yang sekarang itu yang kita turunkan terhadap x, y, z adalah fungsi kendala yang pertama, yaitu x, y sama dengan 1. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah untuk x dia y turunannya, lalu untuk y dia x, dan untuk z dia sama dengan 0 karena di sini tidak mengandung variabel z. Lalu ditambah dengan mu. Nah, di sini tuh karena yang digunakan h, berarti ada fungsi kendala yang kedua, yaitu y kuadrat ditambah z kuadrat, yang dapat kita dapatkan hasilnya yaitu 0 untuk x, 2y untuk y, 2z untuk z, turunan z. Nah, di sini setelah kita dapatkan turunan pertama atau grad dari fungsi f, g, h, kita itu akan menentukan kita akan menentukan persamaan apa saja yang ada di rumus ini. Yang pertama itu bisa caranya itu, ini kan y, dan y itu untuk x, dan ini untuk x, ini untuk x. Berarti bisa juga jadi y sama dengan lambda y, lalu ditambah dengan mu dikali 0, berarti 0. Jadi y sama dengan lambda y. Lalu yang kedua itu z ditambah dengan x sama dengan lambda x ditambah mu 2y, atau bisa juga ditulis dengan 2 mu y. Lalu
untuk persamaan berikutnya ada oh maaf, untuk ini ternyata bukan 0 tapi Y. Nah, untuk persamaan yang ketiga itu Y sama dengan mu kali 0 lambda kali 0 sama dengan 0, lalu ada mu dikali 2Z. Berarti Y sama dengan 2Z. Nah, kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Nah, di situ sebenarnya masih ada juga persamaan yang lain untuk menyelesaikan ini, yaitu jadi si fungsi G dan H itu kita masukkan ke dalam sini. Jadi di sini satu lagi itu XY sama dengan 1 dan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, di situ berarti ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, lalu persamaan keempat, dan yang terakhir persamaan kelima. Nah, di sini setelah kita mendapatkan 5 persamaan ini, kita akan menentukan X, Y, Z dari soal ini untuk menentukan dari titik nilai ekstrimnya itu. Baik, yang pertama itu kita akan menggunakan persamaan pertama ini untuk menentukan lambda. Jadi kalau bisa kita lihat itu di sini kan ada kita pisah dulu. Nah, ini kan ada Y sama dengan lambda Y. Nah, berarti kalau gitu bisa kita lihat di persamaan pertama ini. Di persamaan pertama ini Y sama dengan lambda Y. Berarti lambda, karena kalau kita pindah luas kan berarti jadi Y per Y, berarti lambda sama dengan 1. Nah, lalu kita akan mensubstitusikan untuk mencari Z terlebih dahulu. Kita akan mensubstitusikan persamaan pertama ini ke persamaan kedua. Jadi ya kita tulis di sini substitusi 1 ke 2. Nah, jadi ini kan persamaan keduanya itu Z ditambah X sama dengan lambda X ditambah 2 mu Y. Nah, karena disubstitusikan persamaan 1 ke 2, berarti kita bisa menulis Z ditambah X sama dengan 1 X ditambah 2 mu Y. Nah, dari sini lalu kita akan menghitung ini menjadi Z pindah X ini kita pindah ruaskan ke kanan ditambah X pindah ruas jadi min X sama dengan 2 mu Y. Karena ini plus min coret-coret berarti Z sama dengan 2 mu Y. Nah, kita sudah dapat nilai Z-nya. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan Z ini ke persamaan ketiga untuk menentukan nilai mu. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, berarti Z ke 3. Ini kita masukkan nilai. Ini kan Y sama dengan 2Z. Nah, kita substitusikan nilai Z ini. Berarti Y sama dengan 2 dikali Z-nya itu bernilai 2 mu Y. Terus dari sini kita akan kali 2 mu Y. Berarti 2 mu Z. Nah, berarti di sini Y-nya itu 2 mu dikali 2 mu Y. Nah, berarti
lalu kita kalikan ini ke dalam, berarti jadi Y sama dengan 4 mu kuadrat Y. Nah, setelah ini kita bisa coret Y-nya, berarti menjadi 1 sama dengan 4 mu kuadrat, yang dimana karena kita akan menentukan mu-nya, berarti menjadi 1/4 sama dengan mu kuadrat. Nah, berarti ini akan menjadi mu sama dengan plus minus, karena ini dikuadratkan berarti jadi akar 1/4, yang artinya berarti 1/2. Nah, kenapa di sini plus minus? Karena pangkat kuadrat itu kalau misalnya dikuadratkan itu pasti bakal jadi plus, entah itu dia min atau plus. Makanya di sini ada plus minus. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari mu-nya, yaitu mu sama dengan plus minus 1/2. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan persamaan keempat kita akan mencari nilai dari X dengan menggunakan persamaan dari XY sama dengan 1. Baik. Karena menggunakan persamaan keempat, kita tulis persamaan keempat X, Y sama dengan 1. Karena nilai Z-nya adalah 2 mu Y. Maaf. Jadi kan ini X. Nah, X itu bisa didapatkan dari yang ke persamaan keempat ini. Jadi tinggal X sama dengan kita pindah ruaskan 1/Y. Nah, nilai dari X adalah 1/Y. Nah, setelah ini bentar, kita pindahkan dulu nilai lambda, Z, mu dan X-nya ke sebelah sini. Lambda sama dengan 1, lalu Z sama dengan 2 mu Y. Oh ya, karena Z sama dengan 2 mu Y dan Z itu sama dengan Y juga. Enggak, maaf, salah. Oke, Z sama dengan ini. Lalu ada mu-nya itu sama dengan plus minus 1/2. Lalu yang terakhir ada X sama dengan 1/Y. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Sekarang yang akan kita lakukan, kita akan mensubstitusikan nilai mu ini ke dalam persamaan Z X ini. Yang pertama itu kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai mu ini. Oke, yang pertama untuk mu sama dengan setengah. Oke, untuk mu sama dengan setengah. Yang pertama itu kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu dari nilai Z. Berarti yang pertama itu Z sama dengan 2 mu Y. Berarti di sini kita substitusikan, berarti 2 dikali 1/2 Y. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai Z sama dengan Y, karena 2 kali setengah sama dengan 1. Oke, berarti Z sama dengan Y. Kita simpan di sini, Z sama dengan Nah, setelah ini kita akan mensubstitusikan nilai dari Z sama dengan Y ini kepada persamaan yang kelima tadi,
yaitu yang kendala kedua ini, yaitu y kuadrat ditambah z kuadrat. Untuk menemukan nilai y, oke, kita substitusikan nilai ini. Kita ke persamaan kelima. Y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Karena z sama dengan y, berarti kita bisa menganggap bahwa z ini sama dengan y. Berarti bisa jadi y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan y kuadrat ditambah y kuadrat, itu kan berarti jadi 2y kuadrat sama dengan 1. Lalu kita pindah ruaskan 2 ini ke sebelah kanan menjadi y kuadrat sama dengan 1/2. Lalu karena ini kuadrat, kita akan mencari y-nya doang, berarti kita diakarkan hasil setengah ini jadi y sama dengan plus minus 1/2. Oke. Setelah ini kita akan mencari nilai dari y. Nah, mencari nilai x dari persamaan ini, x sama dengan 1/y. Sekarang coba x sama dengan 1/y. Nah, mari kita substitusikan saja. Yang pertama itu untuk karena y ini plus minus, berarti akan ada 2x nantinya. Jadi yang kita akan mencari dulu untuk x yang pertama menggunakan nilai y positif, berarti menjadi 1 per bentar, kita balik dulu ke y sebentar. Jadi karena ini y kuadrat sama dengan 1, berarti kan y kuadrat sama dengan 1, berarti ini tuh nilainya y sama dengan akar 1/2, sehingga didapatkan y sama dengan 1/akar 2. Oke, ini nilai y nya ya. Nah, terus dari sini bisa kita lihat, berarti kan ini y nya itu kan di sini nilainya 1/akar 2, berarti nilai x1 itu sama dengan akar 2. Nah, untuk sekarang kita menggunakan nilai x2 yang nilai x itu y-nya itu negatif. Jadi 1/-1/akar 2 sama dengan, berarti nilainya adalah min akar 2. Oke, di sini kita telah mendapatkan nilai dari x, sehingga kan di sini kita udah dapat nilai dari x, nilai dari y, dan nilai dari z. Nah, sekarang kita bisa menuliskan nilai titik kritisnya. Berarti di sini titik kritis. Nah, jadi nilai titik kritisnya itu ada 2. Yang pertama adalah akar 2, 1/2, akar 1/2, 1/akar 2. Lalu yang terakhir ada z-nya, yaitu 1/akar 2. Nilai x dan y pasti sama. Lalu di sini ada titik yang kedua, yaitu negatif akar 2, kita pakai negatif 1/akar 2, dan berarti z-nya juga negatif 1/akar 2. Oke, sini kita telah mendapatkan nilai titik kritis yang pertama dari nilai mu yang positif. Sekarang kita akan mencari untuk nilai mu yang negatif. Mu sama dengan negatif 1/2. Nah, kita kan masih sama seperti yang tadi cara mengerjakannya. Jadi kita tentuin dulu nilai y dari z ini, lalu kita menentukan nilai y, lalu kita menentukan nilai x. Oke, yang pertama untuk mu berarti tinggal z sama dengan 2 mu y. Kita masukkan nilai mu nya, berarti menjadi 2 dikali min 1/2 y, berarti z
kita hitung dari Z sama dengan negatif Y. Ini kita sudah dapat nilai Z-nya. Lalu yang kedua, kita tentukan lagi nilai Y-nya dari persamaan yang ini, Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini berarti nilainya Y kuadrat ditambah minus Z kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kuadratkan berarti bisa jadi Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Lalu jadi 2Y kuadrat sama dengan 1. Y sama, berarti kita sama kayak tadi, berarti Y nya itu plus minus 1 per akar 2. Nah, kita sudah dapat nilai dari Y nya. Dan sekarang kita akan mencari nilai X nya lagi. Oke, nilai X dari nilainya itu kan X itu 1 per Y. Nah, di sini juga X nya pasti bakal ada 2. Kenapa? Karena Y nya itu plus minus, berarti bakal ada yang Y menggunakan positif 1 per 2 dan Y menggunakan negatif 1 per 2. Yang pertama kita gunakan untuk yang positif terlebih dahulu, yaitu X1. X1 sama dengan 1 per positif 1 per akar 2. Berarti nilainya jadi akar 2. Lalu untuk X yang negatif yaitu X2, kita gunakan 1 per negatif 1 per akar 2 sama dengan negatif akar 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari X1 dan X2. Berarti kita bisa tentukan titik kritisnya. Titik kritis. Oke, titik kritis yang pertama itu kita menggunakan X1 berarti yang positif, yaitu akar 2, Y-nya berarti yang positif juga 1 per akar 2. Nah, di sini nilai Z-nya akan berkebalikan dari nilai Y karena Z sama dengan min Y. Berarti di sini tuh Z-nya itu minus 1 per akar 2. Lalu untuk titik kritis yang kedua yaitu min akar 2, Y-nya itu min 1 per akar 2. Lalu untuk nilai Z-nya itu berarti jadi positif 1 per akar 2. Oke. Nah, di sini kita telah menemukan titik kritisnya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai dari titik kritis, kita akan mensubstitusikan nilai titik kritis ini yang ada 4 ini ke dalam persamaan subjek yang pertama. Dan subjek ini. Kita pindahkan dulu titik kritisnya. Enggak usah deh. Kita hapus ini dulu. Hapus. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan nilai titik kritis ini kepada subjek. Oke, yang pertama untuk titik kritis yang pertama ini, kita tulis dulu F X, Y, Z sama dengan Y, Z ditambah X, Y. Oke. Nah, yang pertama untuk nilai titik kritis akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, kita substitusikan nilai Y 1 per akar 2 dikali dengan nilai Z 1 per akar 2 ditambah nilai X akar 2 sama dengan dikali dengan nilai Y yaitu 1 per akar 2. Nah, dari sini kita jumlahkan, berarti 1 per akar 2 kali 1 per akar 2 sama dengan nilainya 1 per 2, lalu ditambah dengan akar 2 dikali 1 per akar 2 berarti 1. Berarti di sini hasilnya sama dengan 3 per 2. Sekarang untuk nilai dari titik kritis yang kedua, yang ini nih, yaitu minus akar 2, minus 1 per akar 2,
minus 1 per akar 2. Nah, kita substitusikan lagi. Berarti minus 1 per akar 2 dikali dengan minus 1 per akar 2 ditambah dalam kurung minus akar 2 dikali dengan minus 1 per akar 2. Kita jumlahkan, ini hasilnya 1 per 2. Kita jumlah, lalu ditambah dengan 1. Berarti sama dengan hasilnya 3 per 2. Oke, yang sekarang untuk titik kritis yang sebelah sini, yang ketiga dan keempat, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan yang pertama. Oke, berarti f x, y, z sama dengan yz ditambah xy. Oke, titik kritis yang pertama akar 2,1 per akar 2, minus 1 per akar 2 sama dengan y nya itu 1 per akar 2 dikali minus 1 per akar 2 ditambah dengan akar 2 dikali akar 2 dikali dengan 1 per akar 2. Oke, kita jumlahkan. Ini hasilnya minus 1 per 2 ditambah dengan 1. Berarti hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, sekarang untuk yang titik kritis selanjutnya yaitu min akar 2, 1 minus 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, kita substitusikan lagi. Minus 1 per akar 2 dikali dengan 1 per akar 2 ditambah dengan akar 2 dikali dengan minus 1 per akar 2. Oke, ini hasilnya minus 1 per akar 1 per 2 ditambah dengan ini ditambah dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 2. Nah, di sini kita telah mendapatkan titik-titiknya ini. Titiknya telah kita dapatkan. Nah, sekarang kita bisa menentukan titik minimum dan maksimumnya, di mana untuk titik 3 per 2 ini, 2 ini berarti adalah maksimum, dan untuk titik minus 1 per 2 dan untuk titik untuk titik 1 per 2 dan 1 per 2 yang ini adalah minimum. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk titik maksimum dari nilai x, titik maksimum dari fungsi subjek ini adalah 3 per 2, dan untuk nilai minimum untuk fungsi subjek ini adalah 1 per 2. Sekian untuk pembahasan dari nomor 5B ini. Terima kasih. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.